Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regil Ardi Saputra, NIM 2121035. Baiklah, saya akan membacakan materi UAS tentang pertama, jelaskan perbedaan hadis mudallas dengan mu'allal beserta contoh. Mudallas menurut definisi At-Tahan adalah menyembunyikan aib dalam sebuah sanad dan hanya menampakkan yang baik-baik. Contoh, seorang perawi yang namanya Baqiyah menyampaikan sebuah hadis dengan sanad sebagai berikut. Yang artinya dari Abu Wahab Al-Asaddi, dari Nafi dari Ibnu Umar, padahal sanad yang aslinya adalah dari Ubaidillah bin Ammar bin Ishaq bin Abi Warwah, dari Nafi dari Ibnu Umar. Yang kedua, hadis mu'allal, yaitu hadis yang di dalamnya terdapat kecacatan sehingga menyebabkan rusaknya kesahihan suatu hadis, padahal secara zahir hadis tersebut terbebas dari cacat tersebut. Contohnya dari Sufyan At-Su'ari, dari Amru bin Dinar, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW. Ujarnya, si penjual dan si pembeli boleh memilih selama belum berpisahan. Illat hadis ini terletak pada Amr bin Dinar, sebab mestinya bukan dia yang meriwayatkan, melainkan Abdullah bin Dinar. Hal itu dapat diketahui berdasarkan riwayat lainnya yang juga melalui sanad tersebut. Walaupun hadis tersebut berilat pada sanadnya, tapi oleh karena kedua rawi tersebut sama-sama siqah, tetapi sahih matanya. Soal kedua, kemukakanlah pendapat para pakar dan saudara beramal dengan hadis mudrad dan maklub. Jawabannya adalah, menurut sebagian ulama Indonesia sepakat bahwa mengamalkan hadis dhaif dibolehkan selama tidak berkaitan dengan hukum halal dan haram, akidah, dan hanya sebatas fadail amal. Dengan demikian, menyampaikan hadis dhaif seperti mengutip dari hadis dhaif dalam buku atau menyampaikan dalam pengajian majelis taklim dibolehkan. Menurut pendapat saya, beramal dengan hadis tersebut boleh, asalkan hadis tersebut tidak bertentangan dengan yang dianjurkan oleh Al-Quran dan tidak bertentangan dengan halal dan haram. Yang soal ketiga, jelaskan syarat hadis dikatakan sebagai mudhatarib beserta contohnya. Hadis dikatakan mudhatarib yaitu syaratnya yaitu yang pertama, adanya perbedaan riwayat yang tidak mungkin ada titik temu untuk disatukan. Dua, riwayat yang ada sama-sama kuat yang tidak mungkin ditarjih atau dikuatkan dengan satu dengan yang lainnya. Contoh hadis mudhatarib yaitu adalah yang artinya tentang tidak ada hak di dalam harta selain zakat. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1779. Hadis ini bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh hadis Tirmizi. Misalnya, sesungguhnya dalam harta itu ada kewajiban selain zakat. Hadis ini dikatakan hadis mudhatarib karena hadis tersebut bertentangan. Soal keempat, jelaskan yang menjadi munculnya hadis maudhu dan bagaimana mengetahui hadis itu tergolong maudhu, serta jelaskanlah hal-hal yang mendorong pemalsuan untuk memfatwakan hadis maudhu. Jawabannya, penyebab munculnya hadis maudhu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, sebab politik, usaha dari musuh Islam, sikap fanatik buta terhadap bangsa, suku, bahasa, negeri, dan pemimpin, pembuat cerita atau kisah-kisah, perbedaan pendapat dalam masalah fikih dan ilmu kalam. Dan kita dapat mengetahui hadis itu maudhu disebabkan karena rawinya dianggap berbohong dan kenyataannya sejarah mereka tidak bertemu dan kerusakan maknanya. Hal-hal yang mendorong alasan politik. Yang pertama, hal-hal yang mendorong ulama itu memfatwakan hadis maudhu. Yang pertama, sikap fanatik terhadap agama karena alasan politik. Yang ketiganya, perbedaan pendapat antara mengambil hukum fikih dan ilmu kalam. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggal mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.